Nah, gini nanya, dia serius sih ngobrol namanya, ngomong gak ada itu. Gini tanya, mau curhat. Menurut Ambu atau menurut Ambu nih, seorang perempuan yang udah menikah, kan? RT, seorang pengurus apa sih namanya? Bukan pengurus, apa sih? Pengurus RT. Pejabat lah ya, pejabat terendah pemerintahan, jabatan lah RT. Menurut Ambu itu jabatan RT itu Bu RT, oh Pak RT, itu yang ada di pikiran Ambu seperti apa? Kalau secara umum gitu ya, ngelihat Bapak RT, Ibu RT gitu. Kalau saya sih kagum lah ya dengan mereka. Karena apa? Karena mereka itu ngurusin warga itu, kalaupun ada bayarannya, itu bayarannya tuh cuma tidak seberapa gitu ya, kayak upah-upah apalah gitu itu mah. Tapi dia dituntut harus ngurusin warga yang seberapa kakak itu. Dan sebetulnya tanggung jawab RT itu juga kayak pintu pertama supaya pemerintahan kedepannya itu data-data warga itu bagus, itu ada di RT sebetulnya gitu ya tanggung jawabnya. Kayak misalnya untuk pendataan warga yang miskin, data keluarga yang disabilitas, yang lansia, itu tuh kalau misalnya pendataan di RT-nya itu bisa akurat, bisa update terus setiap minggu, itu bagus gitu. Apalagi kalau misalnya sinkron dengan aplikasi pusatnya juga betul. Jadi kalau misalnya di RT-nya sudah bagus, verifikasi ke warganya sudah bagus, oh ini sudah betul-betul miskin warganya, oh ini betul-betul harus dibantu, oh ini betul-betul butuh bantuan dan lain sebagainya, dan data itu sampai ke pusat misalnya akurat, itu pendataan di pusat itu kemungkinan akan bagus gitu hasilnya. Si data-data itu tuh bisa dipertanggungjawabkan ketika misalnya ada bantuan. Itu kalau secara umum ya saya melihat bahwa RT itu sih hampir sama dengan relawan-relawan lain yang saya tahu gitu ya. Kalau di dinas sosial itu kan ada kayak penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat, ada TKSK. Menurut saya pekerjaan RT itu tidak hampir sama lah dengan tanggung jawabnya gitu dengan relawan sosial yang ada di masyarakat. Tapi kalau secara pribadi gitu ya, saya ketika misalnya Abah gitu ditunjuk jadi RT, Bapak gitu. oh iya, jangan formal ini mau anggap itu. misalnya kan suami saya nih ditunjuk jadi RT gitu ya, secara pribadi gitu. Jujur kalau saya sebetulnya kan saya dasarnya tuh orang itu introvert Bapak ya, introvert Anda tahu kan? Introvert Ya. tuh binatang. Iya, semacam binatang lah gitu yang bisa mengaum, kayak gitu gak sih? Introvert apa bukan apa Ya, biar ya, introvert itu kan satu tahu. sifat lah di psikolog, dia itu cenderung tertutup. Jadi energinya itu kalau ketika berhadapan dengan banyak orang itu energinya itu akan cukup banyak terkuras gitu. Orang-orang introvert itu kan seperti itu. Beda dengan Bapak yang orang ekstrovert, ketika bertemu dengan banyak orang itu energinya itu bisa gitu, bisa seneng dan bahkan Bapak itu kan kalau sendiri di sini tidak ada pekerjaan apa-apa, tidak bertemu banyak orang, Bapak itu seperti lemah, lesu, tidak bertenaga dan lain sebagainya. Nah itu sebaliknya Bapak dengan saya Pak ya. Saya itu kalau ketika sendirian saya bisa berpikir, saya bisa nulis, saya bisa apa itu banyak gitu. Tapi ketika saya keluar semuanya, ketika lagi di WC, ketika lagi sendiri gitu, keluar tuh ide kayak misalnya aduh saya pengen menanggapi ini nih di komennya si ini, itu keluar pas lagi sendiri gitu. Atau misalnya saya ingin bikin kajian ini, keluarnya itu pas lagi sendiri. Ketika saya sudah berhadapan dengan banyak orang gitu ya, dengan orang-orang itu jujur kayak energi saya itu kayak banyak terkuras gitu ya Pak ya gitu. Nah karena pada dasarnya saya itu orangnya seperti itu, jadi ketika Bapak itu dipilih jadi ketua RT, jujur saya itu beban sekali gitu. Saya itu beban sekali gitu. Aduh gimana ya, otomatis kan saya harus jadi ibu RT gitu. Mau tidak mau gitu kan, meskipun saya bilang tidak bisa ya harus bisa karena memang sudah dipilih gitu. Nah yang terpikir oleh saya itu gimana caranya supaya si RT ini itu
ya kepengurusannya harus tetap berjalan gitu. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Jadi saya harus mengorbankan beberapa waktu, misalnya di hari libur saya atau apa, untuk memang harus bertemu dengan banyak orang gitu. Saya itu jujur bertemu banyak orang di pekerjaan saya saja, ketika pulang ke rumah itu lelahnya itu luar biasa, karena memang ya seperti energinya tuh terkuras habis gitu. Bertemu orang-orang itu. Beda kalau misalnya saya sendirian di rumah, jadi ya kayak senang-senang aja seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya secara umum saya kagum lah dengan apa para ketua RT, terus ibu-ibu RT yang bisa aktif, bisa menggerakkan ibu-ibu PKK lainnya gitu ya untuk mengaktifkan si RT-nya itu. Saya tuh luar biasa lah dengan itu. Tapi di sisi lain, meskipun saya kan introvert, di sisi lain saya juga berpikir gitu, oh mungkin ini cara Tuhan supaya saya itu kan di dinas sosial itu pekerjaan saya itu adalah penyuluh sosial gitu. Bagaimanapun saya harus bertemu dengan banyak orang untuk melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya juga sempat gitu berpikir, oh mungkin ini salah satu cara Allah gitu ya untuk membuat saya itu mengembangkan si kemampuan menyuluh sosialnya itu di masyarakat di sekitar saya gitu. Karena kalau tidak dipaksa seperti ini, ya kapan gitu. Saya itu pasti hari libur itu saya lebih betah sendiri di rumah ketimbang harus keluar apa. Kalaupun keluar ya paling ke keluarga gitu. Saya kan nyamannya di lingkungan keluarga. Ya susah lah kalau harus bertemu dengan orang-orang yang apalagi yang baru pertama sekali saya ketemuin gitu, belum begitu kenal, itu saya tuh agak kurang gitu, agak menghindari sebetulnya gitu. Nah, ketika jadi RT ini saya berpikirnya mungkin dengan jadi ini tuh saya dipaksa, Allah tuh nyuruh saya untuk sok gitu, kembangin, kamu kan punya kemampuan ini, kembangin atuh di RT. Meskipun ternyata ya sampai setahun ini belum maksimal, cuman kegiatan yang baru berjalan itu kan cuman kegiatan arisan seminggu sekali. Ini rencananya sebulan sekali. Kegiatan yang arisan sebulan sekali ini tuh sebetulnya rencananya setiap arisan itu mau dijadikan momen untuk berbagi ilmu juga gitu, termasuk hal-hal yang saya suka lakukan di kantor juga pada penyuluhan gitu terkait program-program kesejahteraan sosial. Tapi kembali lagi kan melihat kondisi ketika misalnya di sini ibu-ibunya lebih tertarik pada apa, lebih tertarik ngomongin apa gitu, dikembalikan lagi. Dan pada beberapa kali pertemuan arisan juga saya tidak hadir gitu, karena yaitu kalau Sabtu Minggu itu biasanya saya pakai untuk pulang ke rumah orang tua gitu. Tapi sistemnya di RT ini dari awal itu sudah saya siapkan untuk ya si arisan ini bisa berjalan setiap bulan gitu. Itu sih Pak gitu ya. Jadi secara umum saya tuh luar biasa lah dengan tugasnya Ibu RT. Suaranya Ada minum. nggak apa-apa, mau minum. Tuh. Ini anak siapa nih? Anak siapa? Anaknya siapa? Namanya siapa? Tungguin ya, ada yang minta minum nih. Orang mana Ibu? Ya, itu tadi ya. Saya sih sebenarnya deg-degan sih ya. Baru satu pertanyaan menurut RT itu apa? Ini langsung jawabannya teh apa? Curhat. Tapi bagusnya gini lah. Ya, curhat ini mungkin sebuah jawaban lah mungkin ya. Mungkin Ibu kan punya warga juga ya. Iya. Bahwa Ibu itu menurut saya ini dari jabaran itu tadi, Ibu tuh sebenarnya nggak siap kalau dipilih, sebenarnya nggak siap sih ya. Tapi karena kondisi di sini warga juga bukan meminta lah, dan suami tidak, sebetulnya yang diminta. Iya suami ya. Ini dari sisi bicara Pak RT bukan Bu RT, diminta dan tidak ada yang lain gitu ya. Saya posisinya juga gitu waktu kemarin tuh. Saya ketika ditunjuk itu saya juga pulangnya dari pas waktu tempat ditunjuk sampai rumah itu saya nggak tenang, berhenti itu paling duduk lagi, jalan lagi, duduk lagi gitu kan. Gimana ya nanti gitu. ngomong ke istri gimana gitu loh. Tapi ya tetap pulang, udah butuh tempat tidur. Jadi, apalagi sebetulnya
Ambu itu kan Abah tahu, Ambu itu kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab itu pasti kepikiran gitu, nggak bisa misalnya dikasih tanggung jawab terus langsung ya udahlah dianggap nggak ada, meskipun Abah kan bilang ya udah yang kerja mah di sini Abah aja, Ambu mah nggak usah. Itu tuh Ambu tuh nggak bisa kayak gitu untuk sebagai seorang saya gitu, meskipun cuman satu program atau satu kegiatan itu Ambu tuh harus melakukan sesuatu sebagai tanggung jawab sebagai ibu RT gitu di sini gitu. Iya, itu udah hukumnya ya, karena Ambu juga merasa ibu punya sifat karakter seperti itu juga gitu kan. Walaupun saya juga dalam hati dan terkadang juga ke warga itu juga nggak apa-apa lah untuk prioritas pekerjaan Bu RT biar sama saya aja, nggak apa-apa lah gitu. Mohonlah gitu. Jadi ketika ada apa-apa tentang Bu RT ditanyain, Bu RT kemana Pak? Aku tuh kayak seolah-olah tuh membebani saya. Iya, aku mau menjawab seperti apa nggak enak gitu. Tapi iya itulah gitu udah. Ya Bu udah sama saya gitu. Bu ada apa ya udah nanti sama saya aja gitu. Tapi mudah-mudahan warga juga ngerti lah gitu. Tapi saya nggak mungkin dong. Udah jangan libatkan Bu RT lah, kasihan, mau bilang seperti itu mungkin takutnya dikirain belain gitu. Intinya mah selama menjabat lah ya itu ya tetap deg-degan terus lah intinya mah. Ketika rapat apa gitu. Tapi ini mah tetap demi warga bukan demi. Tapi kalau saya mah misalnya untuk acara rapat-rapat, saya mah selalu kan maksudnya ikutin gitu kalau untuk masalah warga, kecuali kalau untuk nongkrong sekedar itu kadang saya suka nanya. Soalnya kadang Abah juga nongkrong tugas lain belum selesai misalnya yang lebih urgent lah gitu. Itu saya kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya harus rapat untuk keperluannya warga, saya mah nggak pernah ini. Intinya ada tingkatan kalau ini memang benar-benar penting, ya udah gitu. Kalau tuh dengerinnya. Iya intinya ya mudah-mudahan kita bisa selesai satu sesi inilah, satu periode. Mungkin nanti kan periode berikutnya kan mungkin saya juga banyak kegiatan kan, mungkin juga misalnya mau belajar lagi kan, nggak mungkin dong mengambil jabatan lagi kalau saya udah misalnya mau belajar lagi kan butuh banyak waktu juga dan gitu. Sebetulnya dari warga RT juga tidak menuntut Bapak RT, Ibu RT-nya harus ini itu, sebetulnya enggak. Hanya memang ketika sudah terpilih gitu ya, ini Bapak RT, ini saya otomatis jadi Ibu RT. Kita tuh saya itu ya bukan kita, saya itu jadi kepikiran aduh bagaimanapun namanya sudah dipilih gitu ya. Ya harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Masa cuman diam-diam aja. Saya kan mikirnya kayak gitu. Nah, saya tuh bukan takutnya ya. Iya sih ada ketakutan. Aduh, saya tuh nggak bisa bergerak gitu. Meskipun sebetulnya warga tuh sangat tidak menuntut apa-apa gitu. Cuma saya setuju sih dengan visi misinya suami saya waktu jadi RT itu. Jadi minimal sebetulnya kita itu ingin di RT kita itu yang pertama tuh rukun aja dulu gitu ya. Karena ya ternyata gitu ketika sudah turun ke lapangan, sudah ngobrol dengan beberapa tetangga dan lain sebagainya, itu kayak konflik-konflik antar tetangga itu banyak sekali gitu. Yang satu berprasangka jelek terhadap yang lainnya itu banyak gitu di kita. Padahal rata-rata pikiran-pikiran dari warga itu sebetulnya hanya pikiran mereka sendiri. Itu tuh sebetulnya tidak terjadi gitu di orang lain yang dia prasangkai buruk gitu. Dia tuh merasa dia mah nggak mau ya temenan sama kita karena bla bla bla. Padahal pikiran itu tuh di orang itu tuh nggak ada, jadi hanya persepsi dia sendiri. Nah, saya tuh setuju sih dengan itu, makanya saya tuh mendukung juga sebetulnya ketika ditunjuk. Dan program awalnya itu cuman rukun aja, jadi tidak menuntut kita untuk harus banyak program kegiatan ini, misalnya menjadikan RT kita jadi RT yang indah, jadi RT yang bersih dan sebagainya. Itu kan perlu program kerja yang bonus lah, yang sistematis, yang terencana lah gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya itu kan yang utamanya itu satu, jadi rukun, berarti minimal arah kita itu minimal menyatukan dulu warga. Nah, makanya yang terpikir itu kan dulu yaudah arisan aja gitu sih sebetulnya. Ini jadi jawabannya tuh udah semua dijawabnya. Ya mudah-mudahan lah video ini nanti bisa menjawab lah gitu, seperti apa sih Ibu RT kita, Pak RT kita gitu, bahwa
aku yakin ya Bu RT juga pasti sayang dong sama warganya gitu. Sayang, dan saya tuh jujur miris gitu ya, apalagi saya sebagai penyuluh sosial di mana di kantor itu kan tugasnya menyuluh sosial, apalagi masyarakat yang di dalamnya itu ada konflik. Itu sebetulnya salah satu dari sasaran kami gitu untuk melakukan penyuluhan sosial gitu ke mereka. Nah, jujur miris gitu ketika misalnya turun, ketika jadi Ibu RT kan kita mau tidak mau harus turun ke lapangan, mencoba ngobrol gitu dengan warga-warga. Ternyata oh banyak yang seperti ini, ada yang seperti itu dan lain sebagainya, ada yang bermusuhan dan lain-lain gitu ya. Saya ya Allah gitu, ya ampun gitu, maksudnya kok bisa gitu ya. Tapi ternyata dalam kehidupan bertetangga itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Bahkan hanya perkara karpet minjem dikembalikan dalam bentuk yang kotor aja itu permusuhannya bisa bertahun-tahun gitu dan tidak selesai gitu. Karpet di ya kita? Ada lah, enggak, bukan di kita di kita. Kalau di RT kita bukan masalah karpet, tapi bukan masalah karpet. Banyak hal lain ya, bahkan perkara itu aja bisa. Perkara misalnya anak-anak bertengkar, orang tuanya ikut-ikutan, akhirnya musuhannya itu bisa nyampe lama. Nah, hal-hal yang seperti itulah miris gitu saya itu ketika turun ke lapangan. Sementara kan yang namanya tetangga itu yang membantu kita selain keluarga, karena dia itu tempatnya itu yang terdekat di lingkungan kita gitu. Jadi jangan sampai hubungan antar tetangga ke tetangga itu jadi jelek gitu, karena bagaimanapun yang menolong kita ketika kita susah, jauh dari keluarga ya, yang bisa kita andalkan ya mungkin tetangga gitu. Jadi miris. Makanya ketika suami saya terpilih tapi tujuannya itu adalah satu gitu ya, visinya itu hanya untuk rukun, ya itu sebetulnya saya setuju sih gitu. Jadi tidak usah yang ribet-ribet, visinya itu ingin membuat RT yang bersih, bebas sampah, bla bla. Itu mungkin saya juga akan lebih sangat terbebani. Wah, berarti saya harus bikin bank sampah, harus bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tapi memang kalau sekarang ke depannya terpikir juga gitu untuk misalnya membuat bersih dan sebagainya, tapi kalau untuk aktif di situ belum. Seperti itu loh, Bapak. Ya, terus pertanyaan saya apa lagi? Ya, saya tetap berterima kasih ya. Sudah berjalan, masih betah berjalan setahun ya, setahunan. Setahun, dan itu arisan itu sudah berputar satu putaran. Nah, di putaran terakhir karena saya tidak bisa hadir waktu itu, rencananya kan pada hari itu akan rencananya pas pertemuan terakhir itu akan didiskusikan gitu, apakah akan berputar lagi dari awal atau seperti apa. Nah, tapi karena saya waktu itu tidak hadir, jadi saya tidak tahu keputusannya seperti apa gitu ya. Ya, tapi kemungkinan belum ada keputusan. Paling nanti saya akan melakukan lagi pertemuan berikutnya. Entah itu nanti itu kita akan menambah satu program lagi, misalnya yang ringan, atau kita melanjutkan dulu program yang lama yaitu arisan, tapi arisannya itu lebih terstruktur. Misalnya setiap arisan kita mau ada kegiatan keterampilannya atau apa gitu, itu akan lebih terencana seperti itu. Ini tadi kita bicara malah RT kita ya. Ya, RT kita. Saya gitu, saya sebagai Pak RT, sebagai Bu RT. Berarti ya kalau saya tadi Bu di depan-depan kan bahwa data warga dan sebagainya tuh sebenarnya yang lebih tahu harusnya itu kan RT. Betul, harusnya RT. Nah, ya. Tapi kan pemerintah kita gitu, RT itu malah yang tidak berbayar lah istilahnya, hanya uang capek sedikit gitu. Beda dengan kan paling yang dibayar tuh paling rendah, dibayar besar itu kalau nggak salah kepala desa atau kepala dusun gitu ya. Menurut Ambu lah itu kan di pemerintahan tentang sosial ada unek-unek atau ide nggak untuk memperbaiki ini gitu di pemerintahan Indonesia ini? Oh gitu, ini pendapat pribadi gitu pribadi. Ya. Pendapat pribadi. Ini sebetulnya saya terinspirasi dari dulu saya itu ketemu dengan salah satu kepala desa gitu ya di Sukabumi kalau tidak salah. Jadi beliau itu kayak berkoar-koar, bukan berkoar-koar, dia mungkin meluapkan sedikit unek-uneknya gitu ya, dan dari situ jadi saya jadi kepikiran. Jadi beliau itu bilang gitu, kenapa sih Bu pegawai-pegawai di kita itu gitu ya, yang di atas itu tiap tahun terus aja naik gajinya, makin gede gitu, yang udah jelas-jelas misalnya dia jadi pegawai apa,
apakah itu di DPR, apakah itu di pemerintahan gitu, tiap tahun menuntut gaji gitu untuk naik. Tapi yang jelas-jelas dia langsung turun ke masyarakat katanya gitu, dia dituntut untuk jadi relawan. Padahal dia itu langsung menangani kasus-kasus di masyarakat, langsung turun, langsung memegang masyarakat, langsung benar-benar dia tuh berhadapan gitu, menjawab semua jawaban-jawaban masyarakat, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu dia yang langsung jawab gitu ya. Dia dituntut untuk jadi relawan, mau tidak mau, karena memang ya mungkin anggaran juga terbatas gitu, tidak mungkin semua ini harus semua misalnya RT atau semua unsur-unsur pemerintahan, unsur-unsur yang membantu pemerintahan, pilar-pilar itu digaji dengan UMR misalnya, karena kan anggaran juga terbatas gitu, seperti itu. Jadi si bapak itu mengeluh, kenapa cenah yang turun langsung ke masyarakat itu dituntut harus jadi relawan, tapi cenah orang-orang yang di atas tiap tahun harus ayo aja gajinya tuh naik. Ya saya juga dari obrolan si bapak itu tuh saya jadi sedikit merenung gitu ya. Di satu sisi kan pemerintah juga terbatas gitu ya anggarannya, tidak mungkin misalnya ketika harus menggaji para unsur pilar-pilar pembantu dinas-dinas atau pembantu kementerian-kementerian itu dengan gaji yang se-UMR misalnya, bisa bangkrut gitu ya, pemerintah nggak punya program nanti gitu, hanya untuk membayar itu saja gitu. Nah saya itu jadi kepikiran gitu dulu itu teh, harusnya sih pemerintah itu bisa mungkin gitu ya, harusnya kalau misalnya pemerintah bisa memaksimalkan peran pegawai-pegawai yang mereka sudah gaji, mungkin itu PNS akan maksudnya. ya contohnya misalnya kayak saya kan PNS misalnya, mungkin itu akan lebih lebih efisien gitu. Jadi misalnya yang ditunjuk jadi ketua RT di RT itu misalnya adalah PNS atau siapapun lah yang digaji oleh pemerintah gitu, yang dia sudah punya gaji. Jadi istilahnya tuh sebagai CSR-nya si PNS ini, tanggung jawab sosialnya ke masyarakat setempat si PNS ini, dia itu misalnya jadi ketua RT gitu. Jadi si pemerintah itu udah nggak usah pusing lagi mikirin gajinya dari mana, dia udah dapat gaji sebagai pegawai gitu, udah dapat gaji dari pemerintah sebagai PNS di situ. Jadi itu adalah tugas tambahan dia, maksudnya CSR-nya dia contohnya. Salah itu satu, sih pikiran imajinasi ya, saya pribadi. gitu. Pikiran pribadi Ini mah gitu. membayangkan aja gitu. Membayangkan ini mau gimana gitu kan, gimana ya kalau kayak gitu. Jadi maksudnya ya sudah, jadi kalau misalnya si RT-nya misalnya atau si pilar-pilar sosial yang tugasnya mendata di lapangan itu tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, itu sebetulnya sangat wajar karena dibayar pun tidak, atau dibayarnya itu dengan sangat seadanya gitu ya. Jadi si pemerintah juga nggak bisa protes, nggak bisa maksudnya menuntut terlalu banyak gitu, karena toh tidak dibayar gitu, kecuali dia dibayar dengan setimpal, dengan ya setara, itu bisa dituntut misalnya kenapa kerjanya tidak bagus dan lain sebagainya gitu. Nah tapi untuk membayar itu kan tidak murah gitu. Nah kenapa tidak kita memaksimalkan orang-orang yang sudah jelas-jelas memang dibayar gitu oleh pemerintah gitu untuk bekerja. Nah apalagi menurut saya itu juga bisa memperbaiki nama wajah gitu ya, wajah PNS yang selama ini cenderung di masyarakat itu agak buruk gitu ya. Jadi banyaklah kalau misalnya kita baca-baca tentang PNS, meskipun saya sendiri sebagai PNS tidak sepenuhnya setuju gitu ya dengan pendapat-pendapat yang beredar di luar, karena saya sendiri sebagai PNS juga merasa saya kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam gitu, itu betul-betul pikiran, tenaga itu terkuras gitu ya. Ketika ada obrolan-obrolan dari luar, selentingan, saya tidak menyalahkan, karena memang ada oknum-oknum yang seperti itu mungkin ada gitu, tetapi tidak semuanya gitu. Dan kebiasaan kita kan kalau misalnya ada hal yang buruk sedikit, itu pasti yang dikenangnya itu hal yang buruk, dan itu tuh kalau saya sih dijadikan ya udah itu konsekuensi kita sebagai ASN. Ketika kita tidak bisa memperbaiki wajahnya si PNS ini, ya minimal kita tidak membuat si nama PNS ini menjadi lebih buruk gitu. Nah salah satu mungkin yang bisa dilakukan untuk memperbaiki si wajahnya ini, mungkin bisa ya kalau angan-angan gitu ya, maksudnya pikiran imajinasi saya, kenapa tidak gitu, kayak RT ini dipilih dari
PNS, jadi seolah-olah itu tuh adalah tanggung jawab sosialnya PNS untuk menjadi RT di situ. Kewajiban tambahan. Ya bisa nggak kewajiban tambahan Pekerjaan sih, tambahan. maksudnya ya misalnya Tugas tambahan. kebetulan di RT itu ada PNS-nya, ya kenapa tidak gitu, misalnya bisa berputar bergantian seperti itu. Ya tapi kan itu harus dipikir, itu kan baru pikiran sesaat, bukan pikiran yang sudah melakukan kajian, ini kalau gini gimana, kalau Iya. gini gimana. Jadi saya pun kalau misalnya ada pertanyaan, kalau di situ nggak ada PNS ya gimana, kalau di sini nggak ada ininya gimana, itu belum bisa Jawab saya jawab sendiri. betul, karena ini bukan imajinasi yang sudah melalui pengkajian dan sebagainya, ini hanya pikiran gitu saja lah, Sepintas. selewat lah Kok gitu, enggak? sepintas. Kenapa Betul. enggak? Kenapa ketika enggak? Gitu. ketika si kepala desa itu bilang seperti itu, yang terlintas di kepala saya itu Gitu. gitu, si kepala desa bilang, kenapa Cina yang di atas yang pegawai pemerintah itu, pegawai DPR juga, anggota DPR tiap ini tuh gajinya tuh naik, sementara yang jelas-jelas relawan itu yang berhubungan dengan masyarakat itu dia dituntut untuk menjadi relawan. Ya. Nah, yang terpintas di pikiran saya itu tuh itu gitu. Jadi berarti nanti suatu saat misalnya ya unek-unek Ambu ini ternyata banyak yang mikirin juga gitu. Terus ternyata menjadi pertimbangan pemerintah. Itu misalnya menjadi pertimbangan dan misalnya lagi terrealisasi gitu. Berarti Ambu juga siap menjadi udah Ibu Harus RT. siap gitu. Iya. Sekarang juga ketika Abah pada kenyataannya kan sudah ditunjuk jadi RT, ya mau tidak mau, meskipun saya bilang tadi bahwa saya itu introvert dan lain sebagainya, tidak kurang merasa nyaman ketika harus berhadapan dengan banyak orang, tapi mau tidak mau ketika misalnya ini adalah tanggung jawab, ya harus dilaksanakan gitu. Namun ketika misalnya ada pendataan, misalnya kita tuh harus mengumpulkan data warga yang miskin dan lain sebagainya, karena kita sebagai PNS sudah digaji misalnya oleh pemerintah, ya jalankan tugas kita sebagai PNS itu dengan baik gitu. Kita harus verifikasi dengan baik, dengan betul-betul, supaya yang kita data orang miskin adalah betul-betul orang miskin gitu, yang kita tidak data itu betul-betul dia memang tidak layak untuk jadi masuk data orang miskin seperti itu. Nah, berarti contohnya supaya paham saya juga ya. Misalnya di RT saya ini ada seorang guru nih atau dosen nih negeri. Dia kan misalnya digaji pemerintah. Terus dapat tunjangan deh dan lain-lain, terus dapat apa lagi? Gaji 2 kali lipat, apa sih namanya? Remun apa? Apa ya? Kalau di sertifikasi gitu ya. itu kan 2 kali. Nah. Jadi kalau di dosen juga itu kan ada pengabdian masyarakat. Tuh. Itu kan dia kadang sebagai dosen, aduh saya harus mengabdi ke masyarakat apa ya? Dia mungkin betul. Malah nyari ke, udahlah saya mau di Sukabumi aja. Betul, aku mau nyari di sanalah di Ciamis aja lah, ada ini. Dia nggak kebayangan, dia itu malah jauh gitu mengabdi. Padahal kan di desanya di sendiri kan masyarakat gitu kan. Iya. Kenapa nggak mengabdi ke masyarakat? Betul. Itu mungkin itu ya. Iya, jadi di pas-pasan. Jadi betul. Misalnya saya dosen nih dibayar, aku harus mengabdi ke masyarakat. Ya udah, saya berarti bersedia menjadi RT, dan pengabdian saya di masyarakat saya itu mau ngapain nih? Mau program sampah, mau program apa? Nah, program-program ini berarti nanti ada laporan, terus ini pengabdian saya ke masyarakat ini, baru dilaporin. Jadi nggak harus mikirin di Sukabumi atau di mana, nginepnya di mana gitu kan. Nanti dirimbes deh, jadi duit lagi. Betul. Padahal, itu kan dia tinggal pulang ke rumah. Iya, padahal ongkos itu kan kalau dipakai pemerintah buat gaji yang bayar. RT lumayan gitu. Kalau kita pengabdian masyarakat jauh lagi kan pemerintah ngeluarin duit deh. Iya, gitu. Ada uang bensin, uang saku, uang makan ya. Harusnya seperti itu ya. Pasti setiap bukan RT harusnya ada. sih, yang terfikir kayaknya bagus juga kalau seperti itu. Gitu. Tapi tadi bilang belum dikaji lah, karena iya. Itu terserah bagi yang ikut memikirkan ini, bagi yang sempat untuk mengkaji silahkan dikaji. Baru unek-unek ini mungkin bisa direspon gitu. Setelah ada kajian itu seperti apa? Oh ternyata susah, oh ternyata dampak bagusnya banyak nih, oh ternyata sangat mungkin bisa terlaksana, oh ternyata ini nggak mungkin, itu bisa jadilah kalau udah ada yang mau mengkaji ya. Betul. Tapi saya kira ASN itu banyak ya, satu RT pasti ada lah.
ya bisa jadi enggak juga sih kalau di desa-desa gitu kan banyak juga, apalagi di pedalaman-pedalaman gitu memang susah dapat ASN. Nah itu kan harus kalau ya harus dikaji lagi lah, ini tuh bukan hal yang begitu saya usulin langsung diprotes, wah ini kalau gimana kalau ini ya, ini kan hanya anggapnya ini selintas gitu. Masyarakat lah, Ambu sebagai seorang netizen, seorang masyarakat mengamati hal KRT itu ya, kenapa nggak itu? Fenomena di RT gitu-gitu. Tapi dah setiap kecamatan pasti ada ASN kan logikanya. Ya kan petugas kecamatan itu ASN. Tapi kalau desa mah beda sih, desa tidak harus selalu ASN. Iya, tapi kayaknya mah ada sih ya. Asal mungkin ada PNS ketakutan, aduh di desa sana nggak ada, bisnis saya mau dibuang ke mana, nggak mungkin dong. Kan pengabdian masyarakat. Ya, kalau kembali lagi itu mah harus melalui pengkajian. Mungkin ada dua ya. Ini saya juga ikut jadi ngerespon kan, Kalau ada 3 ya berarti menjadi calon siapa yang terpilih terbaik. Ya itu kan bisa muter kan, nggak mungkin misalnya seumur hidup si orang itu selama jadi PNS. Tapi baru yang di RT itu nggak ada, baru kebijakan desa, berarti ya tetap itu yang ada, itu bisa jalan berarti. Itu mah harus melalui kajian, gimana caranya, apakah melalui kebijakan desa kah atau dengan mutasi rotasi dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul dikaji. Kalau misalnya ini kan hanya pendapat selintas gitu. Tapi kalau untuk sampai ke teknis ternyata dilaksanakan, wah itu harus kajiannya tuh harus betul-betul. Kalau ternyata nanti ibunya ternyata unek-uneknya seperti itu, terus dipanggil, terus ditanyain gitu gimana? Luar biasa. Ya nggak apa-apa, kan ini hanya unek-unek Pak. Kalau mau dibantu mengkaji ya nanti saya akan jawab dulu, nanti saya kaji dulu ya gitu. Enggak, siapa tahu. Ya udah Bu, silahkan kaji. Oh iya, dengan senang hati sih, gitu. dengan senang hati. Ini anggap aja hanya konsep lah gitu, yang lahir dari pemikiran Ibu gitu. Iya. Tapi pikiran saya itu belum terlalu dalam sampai sejauh itu gitu. Gimana kalau di sini nggak ada, gimana kalau belum gitu, karena itu mah betul-betul, karena kan misalnya kalau rotasi kita harus mikirin juga kasihan si ininya gimana keluarganya dan lain sebagainya. Itu betul-betul jadi memang harus melalui kajian kalau misalnya itu betul-betul dilaksanakan gitu. Ya pegawai pemerintah itu kan bisa polisi, bisa TNI, bisa PNS, guru, polisi, atau TNI, misalnya kalau tentara. tidak ada gimana kalau misalnya setidaknya dia itu yang digaji aja, yang punya gaji dan sebagainya. Jadi dia tuh menurut saya gitu ya, seorang RT itu harusnya dia sudah tidak perlu memikirkan lagi kehidupan rumah tangganya, keuangannya, karena dia itu sudah settle gitu dengan keuangannya. Jadi dia itu udah nggak berpikir untuk nyari-nyari uang dari warga. Menurut saya itu harusnya seperti itu. Jadi seorang RT, seorang relawan itu dia mungkin akan bisa lebih maksimal menjadi relawan, akan lebih maksimal menjadi seorang RT itu ketika dia sudah tidak perlu lagi memikirkan nanti saya pemasukan uang dari mana ya gitu. Ketika dia masih memikirkan itu, ya bisa jadi misalnya dia nggak akan maksimal. Misalnya ketika ada orang yang ngurusin KTP, akhirnya dia misalnya ngutil-ngutil lah dari si warga, misalnya minta upah dan lain sebagainya. Ketika dia sudah tidak memikirkan itu, apalagi kalau si RT itu orangnya ya udah senang membantu gitu, udah makanya senang membantu, itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya sih yang terfikir oleh saya, kenapa enggak pegawai pemerintah gitu yang ditugaskan untuk menjadi ketua RT. Karena itu tuh kalau misalnya di RT-nya sudah bagus, dari mulai pendataan terus penataan, mungkin insya Allah lah misalnya ke atasnya itu akan bagus juga gitu. Kalau ada PNS 4-5 berarti ya muter. Kalau nggak gitu ya organisasinya ada, dia jadi sekretaris bisa gitu, seperti itu bisa juga. Iya sih, bagus juga sih. Tapi tetap kita juga tidak menutup kemungkinan untuk partisipasi dari mereka-mereka misalnya di RT itu yang bukan non ASN. Tetap misalnya yang jadi ketuanya ini tuh ketua RT-nya tuh misalnya ASN, tapi anggota-anggotanya tuh bisa aja mereka dari mana, warga-warga yang bukan ASN itu tetap gitu ikut pesertaan. Cuman yang ASN ini tuh wajib masuk di kepengurusan, di ketua RT-nya gitu. Nah kalau seperti itu kan misalnya ketika kepengurusan di RT-nya, sebetulnya kan pengurusan di RT itu tidak setiap hari juga gitu ya.
selama setahun ini pun saya itu keganggu jadi RT itu enggak, dia bisa dihitung lah, maksudnya nggak nyampe beratus-ratus kali, enggak gitu ya, setiap hari ada, enggak gitu. Pendataan juga karena sudah ada yang membantu, dasawismanya enggak terlalu gitu. Jadi bisa sebetulnya sih gitu untuk pegawai itu menjadi ketua RT, tidak terlalu ribet. Jadi kalaupun misalnya ada pekerjaannya yang kurang baik di RT atau misalnya pendataannya kurang akurat dan lain sebagainya, itu pemerintah itu bisa sebetulnya, kalau misalnya yang jadi pegawainya itu adalah pegawai ASN yang jadi RT-nya, itu bisa ditegur karena dia sudah bayar. Sudah Ini kan digaji. iya, ini kan tugas CSR-nya gitu. Itu kan pengabdian kamu sebagai Betul. saya jadikan ASN itu pengabdian kamu kan itu. Ini gitu. Sok laporin gitu. Bulan ini pengabdian kamu di masyarakat tempat tinggal kamu tuh seperti apa? Oh, ternyata aman. Oh, butuh tempat sampah. Oh, udah bikin tempat sampah. Betul. Udah ini enak. Tapi ya? jangan maksud saya teh jangan berpikir wah nah ini mah jadi pengabdian, jadi pekerjaan utama teh pengajian. Enggak, karena ya seperti yang saya bilang tadi, di RT itu kita kerjanya cuma sekali-kali, benar-benar cuma sekali-kali gitu. Ketika pendataan itu paling setahun sekali atau 3 bulan sekali gitu kan, atau misalnya kalau ada yang meninggal, kalau ada yang melahirkan, kita cuma nambah data aja, nambah atau mengurangi data gitu. Ada yang pindah, ada yang datang, itu tuh nggak setiap hari di RT itu, kalau yang selama setahun ini saya jalani gitu. Jadi kalau itu disebut pengabdian, menurut saya masih sangat pantas. Jadi itu bukan pekerjaan utama gitu si RT itu, karena memang sangat bisa dilakukan di waktu luang gitu. Enggak. Ya, sebagai ketua RT bisa. Kan ketua RT nggak berjalan sendiri. Kan dia punya seksi kan. Otaknya aja lah. Seksi pembangunan tetap berjalan kayak RT biasa. Cuma seksi pembangunan, ada uang berapa di kas RT, oh bikin gini aja sok kerjakan. Oh bagusnya iya, gini. itu kan pas momen-momen tertentu, ketika ada yang rusak, ketika kita butuh tempat sampah, ketika kita butuh taman bermain, kan tidak setiap hari dikerjakan harus membangun ini, membangun itu, kan tidak gitu. Nggak apa-apa nantinya. Misalnya ada yang komen, misalnya ada yang ASN juga yang lihat nggak setuju misalnya. Oh, sangat bla tidak bla bla apa-apa, bla. sangat tidak Malah apa-apa bagusnya. gitu, malah Jadi bagus. tambah pertimbangan. Oh ternyata teh iya juga atau gimana. Dan ketika saya juga sempat bilang ini ke beberapa teman saya gitu ya, pikiran sekilas saya itu tuh sempat saya sampaikan juga ke teman-teman, dan memang ada juga yang nggak setuju ya, karena memang dia orangnya kayak saya juga gitu ya, mungkin introvert, nggak terlalu suka berhubungan dengan orang luar. Ya tidak apa-apa, tapi kan menurut saya itu alasannya alasan yang pribadi gitu ya, bukan alasan yang secara administrasi negara itu bisa diterima gitu. Maksudnya ketika dia sudah masuk di satu organisasi, seperti mau tidak mau gitu sebetulnya, mau saya orangnya introvert, mau saya orangnya seperti apa gitu. Kecuali alasannya misalnya, aduh saya nggak setuju karena ASN itu kan kerjaannya terlalu banyak bla bla bla. Nah itu mungkin agak masuk akal karena kaitannya itu dengan pekerjaan juga gitu. Iya sih, kadang kalau saya di masyarakat gini ya, ketua RT udah nggak bekerja, biasa, capek, pas ada rapat tiba-tiba yang komen itu para ASN, Pak kenapa nggak gini, kan dia lebih tahu lebih bener, kenapa nggak gini, tiba-tiba musuhin RT, ngasih papat tahan lah, Pak RT tuh harusnya gini-gini, set dia pulang tidur RT jadi beban. RT jadi beban, padahal dia nggak Aku dapat nggak gaji, dibayar, nggak dapat gitu. apa, apalagi kalau si RT-nya tuh selain dia nggak dapat gaji dari RT, dia nggak dapat, misalnya dia pekerjaannya masih serabutan misalnya gitu ya, masih jadi apa-apa, kadang-kadang pendapatannya tuh ada, kadang-kadang nggak ada. Nah itu kan lebih miris lagi gitu kalau seperti itu. Dia dikritik oleh orang-orang yang betul-betul digaji, tapi dia cuma bisa ngomong aja nih. Yang orang-orang yang digaji itu cuma bisa ngasih pendapat, ngasih kritik, ngasih saran, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi digaji pemerintah. Tapi digaji pemerintah, segala ide-idenya itu diserahkan ke RT yang dia itu ternyata tidak dapat bayaran. Untuk makan saja dia masih serabutan gitu, nyari ke sana nyari ke sini. Itu kan sangat gimana gitu ya. Udah dikasih masukan, diceramahi, ya digurui, terus pulang-pulang dimarahin. Dimarahin istri. Ini program apa lagi? Kegiatan apa lagi ini gitu kan? Ya menurut salah satu itu ya, Itu sih, ibu ya. iya. Terus
Terus harapan doa untuk ketua para RT RT lah misal di Indonesia ini apa? Pokoknya saya tuh kagum lah ya dengan bapak ibu yang bersedia gitu ya, dengan bersedia saja menjadi kepala RT, menjadi ibu RT, itu menurut saya sudah sangat luar biasa gitu. Apalagi bersedianya itu disertai dengan perasaan memang tulus, ikhlas, tidak ada niatan untuk yang aneh-aneh gitu ya dari warga, benar-benar untuk kepentingan warga, untuk merapihkan gitu ya administrasi di warga. Itu saya sangat salut sekali lah gitu ya, sangat kagum lah, sangat salut lah gitu ya, luar biasa gitu. Dan tidak banyak orang-orang yang mau secara sukarela itu meluangkan waktunya untuk orang lain gitu. Kalaupun ada mungkin imbalannya apa dulu gitu kan, ada beberapa yang seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu RT ini bisa bersedia dan tanpa mengharapkan apapun, itu menurut saya luar biasa gitu. Dan ya semoga tetap semangat gitu ya melanjutkan perjuangan ini, tidak lelah, karena Indonesia tuh butuh orang-orang seperti Bapak Ibu gitu. Tapi nanti RT RT diangkat jadi PNS enggak ya? Enggak ada. Nah itu, jadi jangan diharapkan, menurut saya sih ya, jangan menaruh harapan yang terlalu tinggi seperti itu. Karena apa? Karena ya anggaran pemerintah itu sepengetahuan saya ya, nggak tahu sih, anggaran pemerintah itu kan terbatas. Kok gitu jadi ya. ngomongin duit pemerintah? Kok jadi ngomongin duit pemerintah? Karena ya, ini tuh yang selalu saya sampaikan ketika penyuluhan juga sih. Jadi kita itu selalu gitu ya ke pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat itu menyampaikan bahwa anggaran pemerintah itu kan terbatas. Jadi dengan adanya pilar-pilar sosial yang membantu pekerjaan pemerintahan di lapangan langsung kepada warga, itu kami itu sangat terbantu seperti itu. Apalagi kalau setiap RT itu harus digaji. Nah, itulah kenapa makanya saya punya lintasan pikiran untuk menjadikan ASN itu sebagai RT. Karena apa? Karena pemerintah itu udah nggak perlu lagi mikirin gaji RT gitu. Kalau misalnya kalau misalnya bukan ASN, bukan pegawai yang di sana, terus pemerintah merasa aduh si RT ini tugasnya berat dan lain sebagainya, harus dibayar, wah itu harus berapa gitu. Berarti cuma ASN cuma nambah tugas pengabdian aja. Tugas pengabdian aja gitu. Pengabdian yang menurut saya pengabdiannya itu bukan pengabdian yang harus setiap hari kerja gitu. Kalau tulus dapat pahala. Betul itu. Terus betul. yang dibantu juga tetangganya. Dan menurut saya sudah sangat sepantasnya yang harus juga menjadi salah satu syarat bagi ASN gitu ya, ketika misalnya penerimaan kerja, ketika perekrutan, itu menurut saya harus jadi salah satu poin. Apakah bagi sanggup orang menjadi itu. memimpin organisasi di lingkungan? Iya, harus jadi salah satu poin dalam menerima ASN itu, untuk dia harus mau bersedia mengabdi di lingkungannya gitu. Apakah bersedia mengabdi di lingkungan Anda? Apakah Anda siap menjadi ketua RT? Ya, dan itu tuh sudah sangat. Atau poin aja, terus terang aja. Apakah sanggup menjadi ketua RW? Apakah sanggup sebagai pengabdian kepada masyarakat? Iya, betul. Kalau dia nulis iya, oh iya otomatis gitu. Kalau dia enggak, oh berarti ini hanya nyari duit aja karena gaji PNS gede. Ya kalau dia tidak ya tidak jadi, dia tidak Iya. jadi PNS misalnya seperti itu. Jadi seolah itu tuh suatu syarat dia menjadi ASN itu. Bagus, dia harus juga mengabdi gitu untuk masyarakat gitu. Apakah Anda misalnya syarat menjadi anggota DPR juga harus ya? Iya, itu kalau DPR kan udah jelas dia kan wakil rakyat. Berarti harusnya tuh setiap langkahnya itu adalah untuk mengabdi pada masyarakat, meskipun mengabdinya tidak langsung eksekusi, tetapi lebih kepada kebijakan-kebijakan gitu yang berpihak pada rakyat seperti itu. Apapun lah pokoknya ASN, mau ada tes guru, tes Polri, tes TNI, tes menurut apapun. Saya itu. Pokoknya tes di itulah milik negara lah. Tes di PLN bisa jadi, tes di KAI, di BUMN, pokoknya itu iya dong, dia kan mungkin ya. Itulah lintasan-lintasan pikiran yang mudah-mudahan jadi trigger juga ya buat kita-kita untuk kedepannya juga lebih mau mengkaji lagi nih sebetulnya yang ideal itu harusnya seperti apa sih gitu. Karena kalau saya lihat sekarang gitu ya, ya yang dasar aja misalnya untuk data tuh ya susah gitu untuk dapat yang benar-benar
ideal gitu. Gitu. Jadi ini jadi renungan bersama sih. Idealnya itu seperti apa sih gitu ya. Pemerintah kan ingin pemerintahan ini dari yang terendah sampai yang tertinggi itu baik, dan menurut saya ketika yang di pemerintahan tingkat tingginya ingin baik, justru yang paling harus dibenahi itu yang di paling bawah ini harus, ketika yang di bawahnya sudah baik itu otomatis ke atas itu udah baik gitu. Nah, yang di bawah ini ingin baik, mungkin harus ada kajian-kajian juga gimana nih caranya supaya membuat si pemerintahan yang paling bawah itu jadi baik gitu ya. Di desa tuh paling pemerintahan paling bawah ya secara administratif. Tapi tapi saya yakinlah di desa yang warganya tuh ribuan juga, itu ngelolanya juga ya susah gitu. Yang paling rada masuk akal ya memang RT, karena warganya tuh orang-orangnya tuh kan ketahuan, si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya gitu, ketahuan. Nah, ketika itu sudah bisa dikelola dengan baik yang sekian orang itu, ya mudah-mudahan ke atasnya juga bisa baik. Nah, ketika ada keinginan untuk memperbaiki, mungkin harus harus dikaji lagi gitu, gimana sih caranya gitu untuk membuat pemerintahan di kita itu lebih ideal gitu, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi gitu. Karena tidak mungkin kita harus ngasih bayaran lagi tiap mau dibuka program baru kita merekrut lagi orang baru untuk diangkat jadi misalnya pendampingnya, dibayar lagi, itu bayaran semua gitu. Enak, jadi semua bayaran semakin tinggi itu semakin amannya dari serangan serangan minimal warga. kita terlihat oleh warga kita bekerja gitu, si PNS ini itu. Soalnya kan sering diserang ya RT itu, misalnya kenapa saya gini nggak dapat bantuan, RT deh. Iya. Tapi yang bagian di sana nggak apa gitu. Ya udah, sok atuh doain buat RT di seluruh Indonesia apa. Ya udah kan tadi doanya. Selalu sehat. Mudah-mudahan semangat, tetap sehat, tetap menginspirasi gitu ya, apapun yang diusahakan, diupayakan, semoga kita mengupayakannya betul-betul ikhlas gitu ya. Dan insya Allah kebaikan mah tidak akan, maksudnya akan kembali lagi kepada orang yang melakukan gitu. Semangat Kebaikan. jadi RT, tetap harus semangat ya. Harus semangat. Saya termasuk itu semangat untuk diri saya sendiri Iya. gitu ya. Semoga semakin semangat. Terima kasih Bu ya. Oh ya, sama-sama Bapak. Terus apa lagi kira-kira yang mau dibahas?